Pada episode sebelumnya ada upaya pembunuhan Raja Choljong. Altar tempat raja berdoa tiba-tiba meledak, yang menyebabkan raja terlempar ke tanah berlumuran darah. Ratu dan Selir ingin menolong raja, namun mereka dihalangi. Semua kemudian diarahkan untuk kembali ke istana. Byong-in mengerahkan pasukannya untuk menyelidiki ini. Sementara itu, Ibu Suri Agung marah besar. Jika tahu akibatnya akan seperti ini, maka ia tidak akan pernah setuju dengan ide ini. Di sisi lain, Hua Jin berdoa dengan Ibu Surijo. Sebelumnya, Ibu Surijo juga tidak pernah menyangka jika klan Kim tega berbuat sejauh ini kepada raja. Hua Jin bersumpah jika ia akan membalas dendam kepada orang yang menyakiti raja. Mendengar itu, Ibu Surijo hanya diam saja karena ia tahu pelakunya. Ratu sudah tidak sabar ingin melihat raja. Namun tiba-tiba Byong-in menarik dan memeluknya. Setelah itu ingatan Ratu muncul. Memang di masa lalu Byong-in memang menyukai Soyong. Setelah sadar, Ratu kemudian melepaskan pelukannya dari Byong-in. Setelah itu Ratu berkata jika ia bersedia menunggu hingga Raja siuman. Tabib kerajaan sedang berusaha keras untuk mengobati raja. Di luar, para pengawal kerajaan yang ditangkap, disiksa dan diinterogasi oleh Byong-in. Mereka kemudian berbicara jika yang jahat bukanlah raja, melainkan Menteri Kim ayahnya. Byong-in mendapatkan kabar jika bubuk mesiu yang dipakai adalah bubuk mesiu domestik. Namun hasil temuannya itu tidak ia ceritakan kepada ayah angkatnya. Ayah Ratu meminta maaf kepada Menteri Kim. Ia menyimpan buku rahasia hanya untuk berjaga-jaga. Namun ternyata efeknya melebihi apa yang ia pikirkan. Ayah Ratu mengaku ia bersedia mendapatkan hukuman. Dan untuk membuktikannya ia akan gantung diri. Sementara itu akhirnya raja membuka matanya. Namun ia mengeluhkan tidak bisa mendengar apapun. Ratu diberitahu dayang dan pelayannya jika raja sudah sadar. Tanpa berpikir panjang ia kemudian menemuinya. Tabib kerajaan menjelaskan kondisi raja jika pendengarannya rusak. Tak lama berselang Hua Jin juga datang menjenguk. Ia kemudian berhasil meyakinkan Ratu bahwa ia ingin berbicara sendiri dengan raja. Hua Jin berkata jika ia takut kehilangan raja. Awalnya ia sangat bersemangat merawat luka raja. Namun ia dikejutkan dengan buku yang berada di atas meja, yaitu yang berjudul Kamus Bahasa Ratu. Tidak biasanya Menteri Kim menemui Ratu. Ternyata ia sedang mencari tahu di mana buku rahasia berada. Di situ Ratu merasa tidak mengetahui apapun. Hanya saja ia kemudian teringat raja ketika ada di dalam sumur. Menteri Kim yakin jika Ratu mengetahui di mana buku itu. Hati Hua Jin terluka membaca buku Kamus Ratu. Ia pergi begitu saja ketika Pangeran Yeonpyeong menghampirinya. Ratu tiba-tiba kembali ke danau. Setelah beberapa saat merenung, ia kemudian menyelam jauh ke dalam air. Ia pun berniat untuk mencoba mengalami kenangan dari masa lalu lagi. Di dalam air, ia pun berhadapan dengan Soyong asli. Setelah itu, satu persatu ingatan Ratu pulih. Dari saat ia mengejar raja, Byong-in yang mengaku mencintainya, hingga saat Ratu ditekan oleh Ibu Suri Agung dan Menteri Kim. Dalam pembicaraan Soyong dengan Menteri Kim, didapati fakta bahwa jabatan Ratu tidak akan selamanya. Dalam artian, jabatan itu sangatlah terbatas. Bahkan, tidak ada gunanya dalam jangka panjang. Apa yang dilakukan Ratu kali ini tampaknya berhasil. Dia juga bisa melihat kilasan Ratu yang enggan membuat kesepakatan dengan Menteri Kim. Begitu Ratu bertemu dengan ayahnya, ia berkata jujur bahwa ayahnya itu menjual dirinya hanya untuk memenuhi kantongnya sendiri. Lebih parahnya lagi, Menteri Kim memanfaatkannya untuk memata-matai raja. Ratu kemudian menemui Byong-in dan mengatakan kepadanya untuk tidak memanggil namanya atau melakukan apapun di luar gelar resmi mereka. Melihat itu Byong-in sadar Ratu ingatannya telah kembali. Ratu menjenguk raja dan menemukan buku Kamus Bahasa Ratu. Setelah itu Ratu mengatakan kepada raja akan menceritakan sejujurnya perasaannya. Tentu Ratu berani begitu karena tahu raja tidak bisa mendengar. Menteri Kim melihat putranya menemui Ibu Suri Agung. Ternyata Byong-in melaporkan hasil investigasinya bahwa bubuk mesiu yang digunakan untuk meledakkan raja adalah bubuk mesiu domestik. Dan yang memiliki itu adalah tangan kanan Menteri Kim ayahnya sendiri. Diam-diam Hua Jin menemui Menteri Kim.
memberitahukan yang menyelamatkan raja di perjamuan adalah ratu. Awalnya Menteri Kim tidak percaya, tapi kemudian ia menyadari jika raja memiliki perasaan terhadap Soyong. Di sisi lain, giliran ayah ratu menemui Ibu Suri Agung. Ia mengaku memiliki buku rahasia klan Kim. Namun yang jadi masalah sekarang, ia menduga buku itu jatuh ke tangan raja. Mendengar itu, Ibu Suri Agung merasa kesal. Menteri Kim berakting seolah-olah tidak tahu apa yang dilakukan putra angkatnya. Namun ada satu rahasia besar yang ia miliki, yaitu putra angkatnya itu menyukai Soyong. Dulu ia menyaksikan sendiri Byong-in mengejar Soyong. Namun Menteri Kim tahu jika cinta putra angkatnya itu bertepuk sebelah tangan. Ibu Surijo masuk ke kamar ratu. Di situ ia mencari kesempatan untuk menyelipkan buku rahasia. Ratu sadar betul dengan kemampuannya. Ia pun memasak untuk kedua ibu suri. Ia terpikir untuk membuat sup wortel. Ibu Suri Agung dan Ibu Surijo tidak senang ditempatkan di dalam satu ruangan. Entah apa yang direncanakan ratu. Namun yang jelas, jika ia ingin mendamaikan keduanya. Sempat saling menyindir, kedua ibu suri kemudian mencicipi minuman yang disodorkan ratu. Ternyata mereka tidak bisa berbohong mengenai rasanya. Namun Ibu Surijo mengejek Ibu Suri Agung, yang tidak tahu bahwa raja dan ratu saling berkirim surat. Mendengar itu Ibu Suri Agung tersenyum kecut. Sementara itu, Kim Wan menunggu Hong Yong dan kemudian menyatakan cinta kepadanya dengan puisi yang indah. Namun Hong Yong justru berkata jika ia tidak menyukainya. Byong-in berencana menghukum mati para pengawal kerajaan. Hal itu juga sedang dibahas di pengadilan oleh Ibu Suri Agung dan para menteri. Diam-diam Ibu Suri Agung rindu dengan masakan ratu. Para menteri sepakat jika para pengawal yang ditangkap akan dihukum mati. Di luar untuk terakhir kalinya, Byong-in bertanya kepada para tawanan siapa yang menyuruh mereka. Namun tiada satupun yang membuka mulut. Keajaiban pun terjadi, raja tiba-tiba muncul di pengadilan. Byong-in mendapatkan perintah jika eksekusi harus dibatalkan. Pangeran Yeonpyeong kemudian memberitahu jika raja telah sembuh. Raja duduk di singgasana dengan sepenuh hati. Jadi ia siap untuk memerintah. Raja mengaku jika ia telah menyelidiki sendiri bahwa bubuk misiu yang meledak adalah bubuk misiu domestik. Diceritakan sebelumnya, raja tahu jika semua akan terjadi seperti ini. Untuk itu ia telah menyelidiki siapa saja pemilik bubuk misiu. Dan akhirnya raja tahu siapa di balik serangan itu. Pertama yang dipanggil adalah Menteri Perang. Dia yang dianggap bertanggung jawab memiliki bubuk misiu tersebut. Sebelumnya para pengawal kerajaan sengaja diberikan identitas palsu. Hal itu untuk memancing reaksi dari Menteri Kim. Dan ternyata semua itu terbukti. Sambil berteriak, raja menunjuk Menteri Perang dan Menteri Kim bertanggung jawab atas insiden ini. Sebagai hukumannya, mereka ditarik jabatannya dan diasingkan. Ibu Suri Agung tidak terima karena Menteri Kim adalah saudaranya. Raja menegaskan jika mulai saat ini ia yang akan mengambil keputusan sendiri. Menteri Kim memberitahu Ibu Suri Agung jika yang menyelamatkan raja di perjamuan adalah ratu. Jadi seharusnya mereka tahu sebelum kejadian ini. Hua Jin sangat bahagia mendengar raja sudah siuman. Begitu juga dengan ratu. Saking senangnya, ratu tidak hati-hati saat melangkah hingga terjatuh. Dayang bertanya kenapa ratu menangis. Ratu menjawab jika ia terharu. Hua Jin langsung memeluk raja saat bertemu. Namun anehnya bukannya menjenguk, ratu justru minum di dapur. Alasannya ia merasa canggung. Padahal sebenarnya ia merasa malu telah mengakui perasaannya di hadapan raja. Saat itu raja dinyatakan tuli, namun sekarang pendengarannya baik-baik saja. Ketika menggeledah kamar ratu, Ibu Suri Agung menemukan surat. Dan yang lebih mencengangkan lagi, buku besar rahasia. Dari sini Menteri Kim dan Ibu Suri Agung menduga jika raja dan ratu sebenarnya bersekongkol. Pelayan buta Ibu Suri Agung menuliskan tanda bahaya untuk ratu. Namun tulisan itu kemudian dihapus oleh Komandan Hong. Raja akhirnya menemukan fakta jika yang menolong dirinya di perjamuan adalah ratu. Sebab ia bisa mengenali dari tulisannya. Ratu dibawa ke kamar karena mabuk. Dalam pandangan ratu, ia sedang mengobrol dengan Hong Yeon. Namun keesokan paginya ratu kaget. Raja tidur di sampingnya. Nah kan, pasti terjadi hal-hal yang diinginkan.
Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.